Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dan inayah. Hidayah artinya petunjuk, inayah artinya perhatian. Dengan petunjuk dan perhatian yang Allah berikan sehingga kita masih dalam keadaan hidup dan berkesempatan untuk bertaubat dan banyak-banyak berbuat kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita, nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan kita menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi, kita mengharapkan syafaat, pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di akhirat. Dan semoga pula selama kita hidup di atas dunia ini, kita diberikan kesempatan, dikasihkan banyak rezeki, sehingga kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah, yang ada di Masjid Nabawi, lewat haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, kita saat ini berada di penghujung bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, dan besok tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Oleh karena itu, saya mengambil tema pada hari ini dengan tahun baru Islam, kita kuatkan hubungan keluarga, tetangga, masyarakat, negara, dan agama. Yang pertama, hubungan keluarga. Penting untuk kita kuatkan saat ini karena berdasarkan catatan di Kementerian Agama, tingkat perceraian di Indonesia ini masih tinggi. Pada tahun 2019 itu ada 439.000 yang bercerai. Kemudian tahun 2020 ada 291.000 yang bercerai. Kemudian tahun 2021 ada 447.743. Kemudian tahun 2022 ada 516.344. Tahun 2023 ada 463.654 yang bercerai. Jadi setiap 100 angka pernikahan ada 26% sampai 27% yang bercerai. Ini kan angka yang cukup tinggi. Jadi oleh karena itu penting bagi kita untuk menurunkan angka perceraian ini. Berdasarkan penelitian, angka perceraian yang terjadi itu disebabkan karena faktor ekonomi, itu yang paling pertama. Ditambah lagi dengan judi online dan kekerasan dalam rumah tangga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keluarga yang dibentuk dalam ikatan perkawinan itu harus tetap dibangun. Karena sesungguhnya tujuan pernikahan itu adalah sangat mulia. Untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kata Allah, an khalaqalakum min anfusikum. Kami ciptakan kamu dari dirimu sendiri. Azwajan, berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal, supaya kamu dalam keluarga itu menjadi tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kami jadikan dari pernikahan itu di antara kamu itu ada cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya tujuan pernikahan itu amatlah mulia, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram. Ketika seorang suami itu lebih tentram berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya, ini menunjukkan bahwa tujuan dari pernikahan itu telah dirasakannya. Begitu juga dengan seorang istri, apabila dia merasa lebih tentram tinggal di rumah bersama suami dan anak-anaknya, berarti tujuan pernikahan itu telah tercapai. Begitu juga dengan seorang anak, apabila dia bersama ayah dan ibunya berada di rumah lebih tentram, maka berarti tujuan pernikahan itu telah tercapai. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan hubungan di antara keluarga kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Kita bisa bicara dari hati ke hati. Ini juga perlu sesungguhnya dilakukan dalam keluarga itu. Bicara dari hati ke hati. Si istri juga menyampaikan kepada suaminya, misalnya datang kata istrinya, "Bang, memang uang cukup yang selama ini abang kasihkan, tapi tak pernah abang seperti dulu lagi, tak pernah lagi merangkul, tak pernah lagi mengucapkan kata-kata sayang." Kemudian juga suami juga mengatakan, "Ya, mohon maaf dek, mungkin selama ini ya abang kelupaan. Ya mohon maaf, ternyata yang diperlukan oleh istri itu bukan hanya dari segi materi saja. Mungkin mengucapkan kasih sayang, kata-kata sayang, itu juga perlu dilakukan oleh suami." Jadi komunikasi yang terbuka ini juga penting dalam membentuk keluarga yang bahagia itu, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian dalam komunikasi yang terbuka itu berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada anggota keluarga, kita bisa saja menyampaikan sesuatu tapi dengan tidak menghakiminya, tidak menjustis. Kadang-kadang ada seseorang dalam keluarga itu menyampaikan sesuatu tapi menghakimi.
memvonis atau justice, memberi hukuman, kata-katanya menyakiti, ini sesungguhnya ya sesuatu yang tidak baik. Jadi menyampaikan sesuatu, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan atau pendapat dalam keluarga, sampaikanlah dengan cara yang baik, tidak dengan cara menghakiminya. Kemudian perlu juga dalam membangun rumah tangga itu ya tidak hanya mencari harta-harta saja, tidak hanya mencari uang atau rezeki saja. Menjadikan waktu yang untuk ngobrol santai, misalnya ya seminggu sekali, apakah itu setiap malam Jumat atau malam Sabtu atau malam Ahad, makan bersama keluarga, makan di luar, ngobrol santai. Ini juga sebagai upaya untuk menguatkan hubungan keluarga dalam rumah tangga. Misalnya yang sering kami lakukan ya di rumah, misalnya saya ada khatam Al-Quran, kemudian meninggalkan surah-surah terakhir mulai dari surah Duha sampai An-Nas itu saya tinggalkan karena untuk mengkhatamkan Al-Quran bersama keluarga. Setelah dikhatamkan secara bersama, tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak keluarga saya makan di luar. Jadi saya senang karena telah menamatkan Al-Quran. Istri saya dan anak saya pun juga merasa senang karena diajak makan di luar. Jadi membangun kebersamaan itu perlu juga untuk kita lakukan. Begitu juga kalau khatam Quran, istri saya di rumah dia khatam Quran, bang, saya udah mau khatam Quran ini bang. Kami mau khatamkan Quran, kemudian setelah itu berdoa, khatam Quran, habis itu kami makan di luar. Kalau saya yang khatam Quran, saya yang bayar, mentraktir mereka. Tapi kalau istri saya yang khatam Quran, dia yang biasanya mentraktir. Itu yang sering terjadi. Di samping dengan hari ulang tahun, hari-hari istimewa itu, ketika hari ulang tahun, baik saya maupun istri saya maupun anak yang ulang tahun, pada malam itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umur itu menjadi umur yang barokah, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberi rezeki yang halal dan tercapai segala cita-cita yang baik. Itu yang biasanya didoakan, yang kami doakan pada setiap acara ulang tahun itu. Jadi itulah salah satu cara-cara untuk menguatkan hubungan dalam keluarga. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, juga di antara cara-cara yang bisa kita lakukan dalam menguatkan hubungan keluarga itu, yaitu dengan mengajak keluarga kita untuk rekreasi. Hukum dari rekreasi ini awalnya adalah mubah. Tapi kalau kita jadikan sebagai untuk menguatkan iman kita, bisa menambah iman juga ketika kita melihat satu keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gunung-gunung yang begitu indah dengan pohon-pohonan. Kemudian ada kita tengok air terjun, danau-danau yang indah. Setelah kita melihat danau-danau yang indah itu, akhirnya apa yang terjadi? Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan alam ini begitu indah. Untuk rekreasi ini, Allah juga menyuruh kita untuk berjalan di permukaan bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi rabbih wa ilaihin nusyur. Dia yang menjadikan bagi kamu itu bumi yang mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah setiap sudut-sudutnya. Wa kulu min rizqi rabbih, dan makanlah dari rezeki yang Allah berikan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kita kembali. Allah suruh kita jalan-jalan setiap sudut-sudut bumi itu. Kemudian setiap bumi itu kan ada suku-suku, ada bangsa-bangsa. Mereka punya makanan-makanan yang khas, yang istimewa. Makanlah, kata Allah. Tapi tentunya kita bagi orang muslim ini, kita harus memperhatikan makanan yang halal, halalan thayyiban, halal lagi baik. Selagi makanan-makanan itu makanan yang halal, silakan. Makanlah. Buatan suku ini, buatan suku itu, silakan. Misalnya di daerah NTB, kalau kita pergi ke sana ada makanan khasnya ayam taliwang. Kemudian kalau kita ke Bali, misalnya ada ayam betutu. Cara mengolahnya seperti apa? Tentunya dipotong dengan cara yang halal, diolah dengan cara yang halal. Dengan rasa-rasa yang enak itu, dengan rasa-rasa yang berbeda, itu menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kehebatannya, keakbarannya, kemahaagungannya lewat yang ia ciptakan di atas dunia ini. Semakin kita kaji, kemudian semakin terkuat jugalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting bagi kita untuk membawa keluarga kita untuk rekreasi. Bahkan rekreasi itu bisa menghilangkan kesuntukan, menghibur kita. Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan suntuk, dalam keadaan gelisah, diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi itu tidak dekat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah Masjid Aqsa ke Palestina, di Palestina, kemudian tembus lagi ke langit. Rekreasi Nabi itu lebih luar biasa lagi. Bukan perjalanan bumi ke bumi, tapi perjalanan dari bumi ke bumi, juga perjalanan bumi ke langit. Menembus Sidratul Muntaha. Diajak rekreasi, melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Diperlihatkan kepada Nabi itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda orang yang akan masuk ke dalam neraka. Dari peristiwa-peristiwa itu ditunjukkan kepada Nabi. Ada orang yang perutnya besar, perutnya buncit, terus membuncit, kemudian sampai ke tanah. Berjalan, dan perutnya itu terseret-seret ke tanah. Ditanya oleh Nabi SAW kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini siapa ini orangnya Jibril?" Jibril menjawab, "Ya Nabi, ya Rasulullah, ini adalah umatmu yang dulu sewaktu di atas dunia selalu makan makanan yang haram, memakan harta anak yatim." Kemudian Nabi diperlihatkan sesuatu yang sangat mengembirakan. Nabi berjumpa dengan satu kuburan, dan kuburan itu dicium oleh Nabi, baunya jauh dari kuburan itu, sangat wangi sekali. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Jibril, ini wangi apa ya Jibril?" Kemudian Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, itu adalah wanginya kuburan Masyitah yang mempertahankan imannya bersama keluarganya, sehingga dimasukkan oleh Fir'aun ke dalam kancah yang
berisi air yang panas. Dia meninggal di dalamnya bersama keluarganya. Para pemirsa yang berbahagia, Nabi saja diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rekreasi. Ternyata rekreasi itu amat diperlukan dalam hal menghibur diri kita. Begitu juga dengan keluarga yang kita bentuk. Untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, perlu juga kita sebagai keluarga modern ini menyiapkan waktu keluarga kita untuk rekreasi, tidak pun yang jauh-jauh atau yang panjang-panjang, yang ringan-ringan saja. Apabila bisa kita lakukan, dapat terhibur, bisa kita lakukan.